Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'du. Kita masuk ke bab yang ke-10, bab maja'a fid dhabahi li ghairillahi ta'ala, yaitu larangan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku milik Allah Tuhan semesta alam. Ini adalah surah Al-An'am, ya. Ya, surah Al-An'am, ya, ayat ya 120 160 62. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Washalli rabbika wanhar", yaitu surah Al-Kautsar ayat kedua. Maka salatlah untuk Tuhanmu, ya salat hari raya, dan berkurbanlah. Dari Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya dia berkata, menyampaikan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya 4 hal, yaitu 4 kalimat yang sangat agung dan sangat penting. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala laknat, maka dia termasuk orang yang dilaknat, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, orang yang diusir. Selanjutnya, ya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat ayahnya. Termasuk melaknat ayahnya adalah apabila kita melaknat ayah orang lain, lalu orang lain melaknat ayah kita. Itu sama saja. Selanjutnya, la'anallahu man awa muhdithan. Allah Subhanahu wa taala laknat orang yang melindungi, orang yang mendukung, bahkan melaksanakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Selanjutnya, la'anallahu ya man ghayyara manaral ard, ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Ini adalah hadis riwayatkan Muslim. Dari Tariq bin Syihab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannah rajulun fi dhubabin. Ya, seorang laki-laki masuk ke dalam neraka karena lalat. Wa dakhala an-nar, ya. Seorang laki-laki masuk ke dalam surga dikarenakan lalat. Wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin. Dan seorang laki-laki ada yang masuk neraka dikarenakan lalat juga. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa hal tersebut bisa terjadi, ya? Cuman gara-gara lalat orang masuk surga dan masuk neraka. Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yaitu mereka berdua melewati suatu kaum yang memiliki berhala, dan kaum tersebut tidak mengizinkan salah seorang di antara mereka untuk lewat kecuali menyembelih kepada berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, maka kaum tersebut berkata kepada salah seorang di antara mereka, itu orang yang pertama, qarrib, qala laysa indi syai'un uqarribuhu, qalu lahu qarrib walau dubaban. Ya, kaum tersebut mengatakan kepada orang yang pertama lewat, ya, sembelihlah untuk sembahan kami, ya. Maka, ya, orang yang pertama ini mengatakan, aku enggak punya sesuatu untuk aku persembahkan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Lalu kaum tersebut mengatakan, ya, sembelihlah, dekatkanlah dirimu kepada berhala kami, walaupun engkau menyembelih seekor lalat. Faqarraba dubaban, maka dia menyembelih lalat, dia cari lalat, dia tangkap, dia sembelih, lalu dipersembahkan kepada berhala tersebut. Fakhallu sabilahu, maka orang-orang itu membiarkan dia lewat. Fadakhalan nar, maka dia masuk neraka disebabkan apa? Menyembelih kepada selain Allah. Wa qalu li akhar, lalu kaum tersebut mengatakan kepada orang yang kedua, ya, qarrib. Faqala ma kuntu uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Orang yang kedua mengatakan, aku tidak akan pernah memberikan ibadahku, memberikan sembelihanku kepada siapapun kecuali Allah. Fadarabu
unuqahu, maka mereka memenggal leher orang yang kedua datang, ya. Fadakhalal jannah, maka dia masuk surga karena mempertahankan tauhidnya, hanya memberikan ibadah kepada Allah, dan dia menjadi orang syahid, ya, mati dalam keadaan syahid, mati dalam mempertahankan agamanya. Ini adalah hadis riwayatkan Ahmad. Syekh mengatakan, "Adz-dzabhu lillahi ta'ala ibadatun jalilatun." Menyembelih untuk Allah itu adalah ibadah yang sangat mulia. Thabatat bi adillati minal kitab wa sunnah. Ini ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasanya menyembelih hanya kepada Allah. Wa sarfuha li ghairillahi ta'ala syirkun. Dan memalingkannya, memberikannya, menyembelih kepada selain Allah itu adalah syirik. Syirik apa? Syirkun akbar, ya. Terancam pelakunya keluar dari agama Islam. Kadzabhi lil jinni, seperti menyembelih untuk jin, awil syajari, atau untuk pohon, awil hajari, atau untuk batu-batu atau patung-patung, au li ashabil kubur, atau untuk penghuni kubur, untuk orang-orang soleh yang telah mati. Wa hadha waqi'un fi ba'dil mujtama'atil islamiyati. Nah, ini terjadi di sebagian masyarakat Islam. Fa innahum yu'azzimuna al-qubura, sesungguhnya mereka memuliakan, sangat mengagungkan kuburan, ya. Wa yughluna fi ahliha, dan mereka gulu terhadap penghuni kubur tersebut. Wa yadhbahuna lahum, dan mereka menyembelih untuk orang-orang yang dalam kubur, ya. Wa yadhbahuna lahum adz-dzabaiha wan nudura, baik itu sesembelihan ibadah atau nadar yang ditunaikan. Fayajibu 'alal muslim, maka Syekh menasihati kepada diri saya sendiri dan kepada keluarga, teman-teman semuanya, fayajibu 'alal muslim al-hadaru min dzalik. Wajib atas setiap muslim untuk hati-hati terhadap kesyirikan tersebut, yaitu memberikan sembelihan kepada selain Allah. Wajtinabuhu wa tahdhiru minhu, ya, menjauhi perbuatan syirik tersebut dan hati-hati darinya, ya. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.